Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu kuasa hukum Tifa saat tampil di stasiun TV memberikan sebuah pernyataan yang menggemparkan publik bahwa kliennya yakni Tifa mengalami insiden kecelakaan saat ingin menghadiri sidang. Waduh. Apakah ini benar adanya ataukah ini hanyalah alasan-alasan belaka, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Roy Suryo ternyata sudah memasukkan prapit yang kelima, sudah mendaftarkan prapit dia yang kelima. Bahkan prapit yang keempat belum ada putusannya. Cuman yang berbeda kali ini, kuasa hukum Roy Suryo yakni Abdul Ghafur sudah mewanti-wanti bahwa prapit Roy Suryo yang kedepannya ini, yang kelima, keenam, ketujuh, sepertinya tidak akan dikabulkan lagi oleh hakim, merujuk kepada surat edaran Mahkamah Agung. Dan ini yang membuat mereka was-was, teman-teman. Nah, terakhir ada video nih di mana Kang Deddy Mulyadi, tumben nih Kang Deddy nih, menanggapi framing negatif dugaan fitnah yang dilontarkan oleh Said Didu. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sebenarnya Dokter Tifa itu tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dokter Tifa juga tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk meluruskan berita-berita yang miring kemarin di berita itu bahwa Dokter Tifa tidak hadir di persidangan, itu tidak benar. Karena kami menerima surat panggilan dari jaksa itu, Dokter Tifa ya, itu bahkan kurang dari 12 jam. Kemudian bisa dilihat dalam rekaman ada yang datang tergopoh-gopoh dan segala macam, itu karena kita tuh nggak siap dengan panggilan sidang itu yang mendadakan itu gitu. Dan pada saat persidangan itu Dokter Tifa sedikit terlambat karena memang ada kecelakaan di jalan tol. Jadi pada saat persidangan yang kemarin ketika dibuka jam 9, kemudian ditanya apakah Ibu Tifanya sudah ada atau belum, tanpa menunggu konfirmasi langsung ditutup persidangannya gitu. Wow, Tifa kecelakaan, teman-teman. Benarkah begitu? Ini kecelakaan apa ini? Apakah kecelakaan mobil atau kecelakaan apa? Ini perlu dijelaskan nih biar netizen saya tidak berspekulasi. Karena biasanya nih ya, kalau kecelakaan di jalan tol, kendaraan, ya minimal ringsek lah mobilnya kan, penyok lah mobilnya. Masa iya dia tidak ke bengkel langsung ke pengadilan, kan gak masuk akal, teman-teman. Dan ya di lain waktu, ketika Tifa diwawancari oleh awak media beserta dengan YouTuber-YouTuber pendukung dia, Tifa ini tidak pernah mengungkapkan kalau dia kecelakaan. Malah dia mengatakan bahwa ketika sidang dia ada di lokasi, tapi hakim langsung menghentikan sidangnya karena mungkin menghargai pasal ataupun undang-undang atau apa gitu menurut dia. Ini kan nggak sinkron dengan pernyataan kuasa hukumnya. Kuasa hukum dia bilang dia terlambat karena kecelakaan, Tifa bilang dia ada di lokasi. Loh. Ini yang mana ini yang harus kita percaya? Walaupun dua-duanya tidak perlu kita percaya gitu ya kan? Aduh Tifa, gimana ini kau nih? Gak jelas yang disampaikan juga oleh Hakim Tunggal tadi, ya, bahwa yang diputuskan itu persoalannya hanya soal administrasi. Kami itu dianggap telat mengajukan prapit karena tanggal 3 Agustus 2026. Padahal senyatanya kami sudah mengajukan prapit tersebut di tanggal 30 Juli 2026 menggunakan e-court. Nah, tetapi memang fisiknya baru kami masukkan di tanggal 3 Agustus 2026. Tapi yang dihitung menjadi keputusan tersebut adalah pada tanggal 3 Agustus 2026 ketika keputusan untuk penetapan sidang pokok perkara sudah dijalankan. Seperti itu ya. Jadi ini persoalan administratif aja dan sekaligus juga sebagai sebuah koreksi ya, sebuah review notis bagi aparat penegak hukum di sini. Jadi kalau Anda memberikan fasilitas elektronik tapi yang digunakan tetap manual, lalu apa artinya menggunakan elektronik ya? Menjadi beban negara, udah dicabut aja elektroniknya, pakai manual aja gitu ya, sehingga jelas seperti itu. Santai aja kali Tifa, santai aja, nggak perlu tegang-tegang gitu ngomongnya, nggak perlu menunjukkan sesakit dan sekesal itu Anda sama pengadilan. Tapi dia tadi mengatakan bahwa dia mendaftarkan secara online permohonan prapitnya di tanggal 30 Juli. Waduh. 30 Juli teman-teman. Sedangkan jaksa penuntut umum memasukkan ataupun melimpahkan berkas perkara Tifa kembali di tanggal, kalau nggak salah di tanggal 27 atau 28 Juli gitu. Ini duluan jaksa Tifa daripada kau. Makanya wajar kalau prapit Anda ditolak, tidak pantas untuk diterima karena persoalan administrasi. Ya wajar, karena di tanggal berapa itu ya, sudah muncul jadwal sidang pokok perkaranya Tifa, baru dia prapit. Aduh,
Aduh, mau menunda pokok perkara Kak Tifa. Sayangnya keluar surat edaran Mahkamah Agung yang meruntuhkan seluruh propat-prapit kaum keledung ini, teman-teman. Aduh. Dan lagi nih ya, sudah capek-capek Al-Katiri buka bukti, bawa bukti, kemudian bawa ahli, bawa saksi ahli, dan segala macam. Rupanya Prapitnya gugur karena administrasi. Aduh, kasihan sekali manusia ini loh. Kemudian hal yang ketiga, kami ingin melihat apakah ada potensi, bagaimana nanti potensi putusan setelah keluarnya SEMA. Ya, SEMA nomor 3 tahun 2026. Ya, tadi pagi putusannya Bu Tifa untuk permohonan pra peradilan pertama dinyatakan NO. NO itu artinya dinyatakan tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan mekanisme dan kekuatan pembuktian. Ya, jadi selama seminggu proses pembuktian dalam perkara Bu Tifa itu ternyata tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim hanya mempertimbangkan dua hal dalam perkara Bu Tifa ya. Sebelum nanti saya bahas soal Mas Roy, yaitu yang pertama adalah adanya eksepsi dari jaksa penuntut umum bahwa karena pokok perkara sudah dilimpahkan sehingga jaksa menyatakan bahwa status Bu Tifa telah menjadi terdakwa. Ya, dan hakim juga menyandarkan pada SEMA nomor 3 2026 yang baru saja keluar. Ya, yang baru saja keluar, dan ini yang kemudian hari ini menjadi pedoman bagi hakim tunggal pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu ketika pokok perkara sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka permohonan pra peradilan tetap diregistrasi, tetap diadili, tetapi harus dinyatakan NO atau dinyatakan tidak dapat diterima. Apakah ini yang kemudian akan terjadi nggak dengan Mas Roy? Semoga. Memang ada perbedaan antara Mas Roy dan Bu Tifa. Bu Tifa sudah pernah dipersidangkan atau disidang, kemudian keluar putusan sela, kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan kembali berkas perkara dengan surat dakwaan. Mas Roy sama sekali belum pernah disidang. Nah, Ya, mulai membanding-bandingkan nih antara Roy Suryo sama Tifa. Mulai membanding-bandingkan nih, ada apa ini Gofur? Apa maksudnya ini? Apakah Anda mau membentur-benturkan Roy sama Tifa? Aduh, tapi kenyataannya teman-teman, propat prapit yang dilakukan oleh Roy Suryo, yang diterima itu sebagian, itu hanya propat prapit yang pertama. Propat prapit yang kedua, ketiga, keempat mungkin, bahkan kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, itu potensi ditolak semua, gugur. Dan Roy Suryo dalam tanda kutip dipaksa masuk ke sidang pokok perkara karena dianggap dia ini sudah mempermainkan propat prapit, teman-teman. Mempermainkan propat prapit, nggak jelas orang ini loh. Apalagi ya yang yang selama ini dikejar sama dia itu, yang dia seriusin adalah ganti rugi. Waduh, udah kehabisan duit kah tim Anda, Roy? Tunggu tanggal mainnya jadwal sidangnya. Ya, itu. Kami tetap mohonkan ya, pada permohonan kami adalah hakim tunggal Pak Ike Tudarpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami, meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencegahan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan sebaik-baiknya, tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin. Rapid kelima sudah kita daftarkan. Kapan? Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya jadwal sidangnya. Tunggu tanggal mainnya. Ya, itu. Mas Roy, yang kelima soal apa? Itu tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Ya. Dari kita tambahkan, kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan? Ganti rugi prapit ketiga itu amanah dari prapit pertama. Prapit pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di prapit ketiga. Prapit ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di prapit ketiga. Jadi kalau ini ditolak, yang ketiga juga, ya dia yang minta, yang memulai, yang ini. Sudah memframing ya kan, katanya hakim jangan terpengaruh dari surat edaran MA. Loh, kok Anda ngatur? Karena kedepannya Roy, nasib kau ini semakin terjepit, nasib kau semakin buruk, nasib kau semakin terancam. Propat prapit kau ini akan ditolak semuanya, akan NO mungkin ya kan, akan NO. Jadi walaupun Anda sidang akan ditolak, sidang ditolak sampai masuk pokok perkara, teman-teman. Ada segitiga SSB, Singapura, Solo,
Bandung. Ini informasi intelijen, Pak. Banyak sekali informasi saya yang sudah Kan Pak dapat. saat ini dekat saya lihat sama Ini kau nih, kalangan berdua jalan nih, ya. ini kau Saya kan nih. tiap hari muter Ini kau aja nih. kemana-mana dapat informasi. Ini kau nih. Dan tanda-tandanya sangat jelas. Ini kau nih. Apa tadi itu singkatannya? SSB. Apa itu? Singapura, Solo, Ini kau Bandung. nih. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, Waalaikumsalam, wargi Jabar, dan Kang seluruh Dedi. warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini langkah-langkah kita berkah, tindakan-tindakan kita membawa kemuliaan. Amin. Jumat, hari yang memiliki spirit bagi kita untuk membangun hubungan yang sempurna dalam hidup. Saya mendapat postingan dari ini senior saya, orang yang saya kagumi. Di era Pak SBY seorang profesional, di era Pak Jokowi memiliki sikap yang sangat oposisi, di era saat ini, di era Pak Prabowo memiliki sikap-sikap yang terbuka, analisis-analisisnya konfrontatif terhadap berbagai bentuk tindak pelanggaran bagi kedaulatan dan kekayaan bangsa. Nah, dia bicara persoalan SSB, analisisnya tajam banget. Dia melihat saya itu masuk dalam kelompoknya SSB. Ini hebat analisisnya. Betul Pak, saya ini memang orang yang saat ini sangat menekuni SSB. Bahkan dari dulu saya merintisnya. Nah kalau dulu saya tinggal di Purwakarta, namanya SSP. Nah kalau sekarang saya tinggal di Bandung, karena gubernur ya. Tinggal dari sisi rumah dinas. Kalau tinggal sehari-harinya di Subang, di Lembur Pakuan. SSB, Sekolah Sepak Bola Bandung. Iya, iya, iya. Bukan SSB yang Bapak maksud, yaitu Singapura, Solo, Bandung. Saya makin nggak ngerti Pak. Singapura saya nggak pernah ke Singapura. Kemudian tokoh-tokoh yang Bapak maksud sebagai pengusaha hitam yang kemudian hari ini menjadi buron, saya nggak tahu Pak gimana itu ada hubungannya sama saya. Tapi ya namanya analisis ya silahkan saja dilakukan. Tetapi tentunya harus memiliki dasar-dasar pijakan yang memadai, tidak berbau fitnah. Nah selanjutnya bahwa kita semua saat ini kan ingin bekerja buat negara, ingin bekerja agar Pak Prabowo sukses dalam memimpin. Maka cara bekerja kita itu harus membuat iklim investasi semakin baik, iklim ketenagakerjaan semakin terbuka, ekonomi semakin tumbuh. Caranya bagaimana? Opini yang kita bangun itu harus menyejukkan banyak orang, membuat investor tidak ketakutan. Tapi kalau selalu menebar opini-opini yang membuat orang ketakutan berusaha di Indonesia dengan berbagai isu yang menurut saya isunya sangat sensitif dan berbahaya, maka apa yang kita cita-citakan itu akan jauh dari kenyataan. Sulit, betul. Nah kemudian Bapak menyampaikan juga ini, saya merupakan bagian dari SSB yang bulan Oktober akan melakukan kudeta. Nah, saya memang oleh orang Jawa Barat hari ini bener banget Pak. Saya kudeta Pak. Orang Jawa Barat berharap banget saya kudeta dalam setiap hari. Apa itu kudeta? Kudeta teh angges Pak. Artinya seluruh masalah selesai ketika saya datang, itu harapan orang Jawa Barat Pak. Maka kalimat orang Jawa Barat, keur ngalamun tejol weh Pak Dedi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya buat Bapak. Saya tetap menghormati Bapak dari sisi pendapat, tetapi saya punya hak untuk menyampaikan pada Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan itu tidak memiliki dasar pijakan yang sangat kuat dan cenderung memecah belah. Kemudian tadinya saya tidak akan ngomong Pak, karena Bapak kan tidak menyebut nama. Nah, saya cross check Pak ke teman-teman saya, senior-senior saya. Dan senior saya mengatakan yang dimaksud orang suka pakai kuda di Bandung adalah KDM, Kang Dedi. Itu yang dimaksud. Bahkan katanya
Sampai ada tuduhan ke Kang Deddy melakukan itu semua demi uang. Ampun deh Pak. Waduh. Honor saya udah cukup Pak. Ngapain saya harus nyari yang beginian. Dan cara kita kan ingin mensukseskan Pak Prabowo. Caranya Pak, ingin sukseskan Pak Prabowo. Kalau saya ya bekerja dengan baik sebagai gubernur Pak. Karena dengan saya bekerja baik sebagai gubernur, bekerja dengan baik sebagai gubernur, maka akan berdampak pada pembangunan nasional. Salah satu contoh Pak, ini Pak Prabowo sangat menginginkan swasembada pangan. Saya tiap hari bertani Pak, nanam padi, panen. Pak Prabowo ingin swasembada energi. Secara pribadi, saya tiap hari mengalirkan gas ke rumah-rumah warga melalui peternakan yang saya miliki. Di lain pihak, saya bekerja sebagai gubernur agar pemerintahan ini berhasil. Saya ucapkan terima kasih. Salam buat Bapak. Semoga Bapak sehat, bahagia selalu, dan tetap kritis untuk kepentingan bangsa dan negara. Waduh, ini menarik banget nih. Ini Said Didu langsung mendapat respon dari Kang Deddy Mulyadi atas framing dia dan dugaan fitnah yang dia sebarkan selama ini teman-teman. Dan kemarin dia nyenggol Kang Deddy Mulyadi melalui analisis SSB-nya, Singapura, Solo, Bandung, yang katanya mau menggulingkan Presiden Prabowo di Oktober nanti. Waduh, ngeri sekali framingnya, ngeri sekali. Data dari mana itu? Info dari mana itu? Aduh, Anda ini ya, wajar kalau kemarin banyak orang yang memberikan gelar-gelar kepada Said Didu sebagai Said aduh gitu ya kan, Said gak dan duh gitu ya kan. Aduh, karena selama ini ya kalau saya perhatikan manusia ini yang keluar dari mulutnya itu hanyalah kudeta, hanyalah aksi besar-besaran, hanyalah Solo, hanyalah Jokowi, keluarga Jokowi, Gibran, Mak Zulkan, itu terus yang keluar dari mulutnya. Nggak ada gitu hal positif yang bisa keluar dari mulut orang ini, nggak ada gitu Said Didu. Apa kek yang kau keluarkan dari mulut Anda itu? Semuanya mengenai yang gak jelas-jelas loh. Ngomongin yang jelas-jelas, yang sesuai fakta aja. Jangan ngomongin gosip-gosip yang murahan. Anda itu nyebarkan framing, itu mengganggu pemerintahan Prabowo. Anda menuduh orang, tapi Anda sendiri yang selalu menyebarkan framing. Ini kan konyol manusia di teman-teman. Saya nggak tahu ya motif dia menyebarkan informasi-informasi seperti itu apa. Di podcastnya Abraham Samad lagi. Aduh. Saya malu gitu. Saya malu. Saya juga dari Sulawesi Selatan teman-teman. Saya malu lihat dua orang ini. Mending daripada Anda membuat framing-framing gak jelas, framing-framing gak mutu, mending Anda berbuat hal yang positif buat bangsa ini. Bantu masyarakat, bantu tetangga Anda, bantu ini, bantu itu. Seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Selain profesinya sebagai gubernur, itu yang harusnya Anda lakukan. Aduh, gimana ya? Saya tuh nggak ngerti teman-teman. Kok manusia-manusia ini, gerombolan-gerombolan manusia ini selalu memfitnah Pak Jokowi ya? Selalu ya dugaan fitnah gitu ya kan, karena belum terbukti itu fitnah. Jadi kita ngomongnya dugaan fitnah teman-teman. Nanti saya dilaporkan pula ya kan, ngeri pula orang-orang ini. Bahaya teman-teman, sekarang marak-maraknya laporan polisi. Waduh, bahaya. Jangan, kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai keceplosan dan jatuh ke jurang. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai membuka celah diri kita untuk dilaporkan oleh pihak lawan. Jangan. Jadi kira-kira motifnya apa ya? Apakah mereka tidak bisa menjatuhkan Gibran, tidak bisa menjatuhkan elektabilitas Pak Jokowi dengan cara menyerang terus-menerus setiap hari, makanya dia menyebarkan fitnah yang jelek-jelek, menyebarkan fitnah yang murahan. Tujuannya apa? Ya untuk memecah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, memecah hubungan Gibran dengan Prabowo. Ya mungkin itu target mereka. Karena kan mereka ini mau masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, ya dalam tanda kutip mau masuk ya kan. Cuman nggak bisa, di situ ada Gibran. Sama halnya dengan si Merah, si Banteng mau masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, cuma syaratnya Gibran harus disingkirkan. Loh, kok bisa gitu? Padahal Pak Prabowo sendiri yang minta Gibran jadi cawapres waktu itu kan. Masa Pak Prabowo juga yang mau menyingkirkan Gibran? Aduh, inilah ya orang-orang yang tak tahu diri mungkin. Aduh. Tapi gimana menurut kalian? Tadi Kang Deddy sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. Sentilan halus dari Kang Deddy untuk si Said Didu. Aduh.
Gimana ya teman-teman? Dan gimana kira-kira nasib propit dari Roy Suryo, dari Tifa yang sepertinya terganjal oleh surat edaran Mahkamah Agung, yang dimana walaupun Tifa sudah memasukkan propit yang kedua, sepertinya ke depan ya NO juga tidak dapat dilanjutkan juga. Ya hasilnya tetap tidak bisa diterima karena sudah ada sidang perkara pokoknya di tanggal 27 nanti. Jadi Tifa sudah mulai berguguran nih. Roy Suryo kita tunggu saja bagaimana keputusan pra peradilan yang keempat. Kalau prapit yang keempat ditolak juga dari Roy Suryo, sudah bisa kita pastikan teman-teman, prapit yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10 bakal ditolak. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.